Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bahas ya 3 skill yang wajib kamu miliki ya kalau kamu ingin sukses di investasi saham ya. Nah, 3 skill itu 3 skill itu apa saja nanti aku jelaskan di video kali ini ya. Kalau kamu belum punya 3 skill ini berarti kamu jangan berharap bisa sukses di investasi saham. Jangankan sukses ya, bertahan saja mungkin kamu nggak akan bisa lama ya. Jadi banyak investor saham pemula ya, terutama yang apa ya istilahnya ngawur dalam investasi saham ya, akhirnya dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan portofolionya makin lama makin habis ya, dan akhirnya ya sudah berhenti ya karena kehabisan dana. 3 skill itu apa saja teman-teman ya? Nih kalau teman-teman mau 6 skill yang apa ya, yang teman-teman lihat di video ini ya itu analisis laporan keuangan, memahami GCG perusahaan, kondisi makroekonomi, jago menyaring berita dan selalu update, pintar membaca peluang, 6 sabar dan berpikir panjang. Nah, kalau aku ini 3 ya, 3 saja teman-teman. Dan 3 ini wajib kamu miliki. Kalau kamu nggak punya, wah udah kamu susah lah. Nah, skill yang pertama apa teman-teman? Yang pertama adalah S. S yang pertama adalah santai. Nah, kamu harus santai teman-teman. Kalau kamu nggak santai, kamu investasi saham ya kamu nggak bakalan sukses ya. Dengar berita ini panik, dengar berita itu bingung, dengar berita yang lain cut loss, akhirnya makin lama makin habis. Jadi skill yang pertama yang wajib kamu punyai adalah skill santai. Kalau kamu nggak santai, wah susah. Terus yang kedua ini ya, santai. Yang kedua apa teman-teman? Coba yang kedua adalah sabar. Nah, kamu harus sabar ya. Kalau kamu nggak sabar, kamu nggak bakalan profit di investasi saham. Sebagai contoh ya, saya dulu itu pernah beli United Tractor ya, tahun berapa tuh, lama banget ya, di harga 25.000 kalau nggak salah ya. Waktu itu isunya United Tractor mau ke 50.000 ya. Wih, optimis beli banyak itu. Ternyata koreksi ya di bawah 20.000, bahkan tinggal berapa gitu saya lupa. Minus 20% atau berapa, nggak sabar. Ya akhirnya dijual. Begitu dijual setahun apa 2 tahun United Tractor tembus ke 40.000 ya. Wih, itu seperti menyesal teman-teman. Waduh, sayang ya kalau itu dibiarkan aja udah lumayan ya. Coba United Tractor itu pernah tembus 40.000 enggak, pokoknya tinggi lah. Tahun berapa itu ya dulu, Mbak? 40.000 ya, ini sempat ini pernah ke 40.000 ya. Akhirnya menyesal. Karena menyesal ya udah ya, karena kita udah nggak sabar ya akhirnya loss. Kemudian pindah lagi ke saham yang lain, pindah ke saham yang lain, loss lagi, cut loss lagi, pindah, wah itu saham yang itu kok baru naik, kita masuk lagi ke situ, kemudian ternyata kita masuk di harga pucuk, habis itu koreksi, cut loss lagi, akhirnya makin lama makin habis dana kita. Nah, kalau teman-teman jadi investor saham, coba teman-teman sabar ya. Ketika teman-teman membeli sebuah saham, dengan catatan sahamnya itu saham-saham yang fundamental bagus ya, bukan saham-saham gorengan, bukan saham yang baru IPO gitu. Kalau saham-saham yang fundamental bagus, bagi dividen yang banyak, itu teman-teman tinggal santai saja, santai, sabar, dan nanti yang ketiga ini harus penting teman-teman. Jadi nanti tak sebutkan. Kalau sudah sabar, itu teman-teman sabar terus. Misalnya masih floating loss 20%, biarin aja, biarin floating loss. Ada dana nambah lagi, ada dana nambah lagi. Kalau nggak ada ya diam saja, tunggu dividen. Begitu dapat dividen besar, average down lagi di bawah. Akhirnya harga rata-rata kita jadi turun. Begitu sahamnya naik, tiba-tiba sudah
floating profit ya, sudah profit ya 15%, 10% dari hasil sabar itu. Nah, kalau nggak sabar ya udah di cut loss, tapi karena dia sabar akhirnya itu profit. Dan aku udah buktikan itu teman-teman, udah beberapa kali seperti itu, tak biarin aja. Asal saham yang aku pegang itu saham yang fundamental bagus bagi dividen, aku nggak pusing-pusing ya, udah biarin aja, tunggu nanti begitu naik, sampai naik ya udah. Tapi kalau misalnya ternyata saham yang kita pegang fundamentalnya tiba-tiba turun ya, seperti aku sempat kemarin pegang apa ya, Era kalau nggak salah ya. Aku pegang Era itu kemarin sebenarnya yakin ya naik ya, pegang Era yakin ini naik. Tapi ketika tak lihat dia sudah bangkit, kemudian kok turun lagi. Akhirnya begitu bangkit lagi, aku jual ya. Jadi kalau nggak salah itu sudah mengurangi kerugian ya, dari kerugian hampir 25% apa 30%, itu tinggal rugi 5%-an. Terus kemudian fokus di saham yang lain yang trennya sedang bagus ya, karena kita nggak tahu juga ya, ternyata Era laporan keuangannya turun seperti sekarang teman-teman. Mungkin teman-teman pegang saham BRI, kemudian BCA yang turun terus gitu ya, ternyata mungkin nanti ada kaitannya dengan fundamental juga ya. Kalau misalnya nanti ternyata saham bank ini kok nggak bisa bangkit ya, ya teman-teman harus pakai plan A, plan B ya. Kalau plan B-nya mungkin average down di harga bawah. Kalau yang plan berikutnya ya mungkin teman-teman siapkan dana cadangan untuk masuk kalau nanti benar-benar sahamnya itu ternyata turun. Nah, jadi sabar, kuncinya adalah sabar. Ketika teman-teman pegang suatu saham yang seperti misalnya batubara ya, tahun 2022 kemarin kan melejit tinggi, kita kan nggak pernah tahu juga. Sekarang tiba-tiba minyak gas naik gitu kan, kita kan juga seperti itu nggak tahu. Jadi intinya adalah sabar, teman-teman, sabar, masuk di waktu yang tepat. Kemudian kalau misalnya ternyata masih rugi loss ya, kita tetap sabar, tunggu aja 1 tahun 2 tahun. Jangan sabar cuma nunggu seminggu, sebulan, pusing, 2 bulan pusing. Jadi itu bukan sabar. Nah, yang ketiga ini penting banget teman-teman, yaitu tidur. Teman-teman harus bisa tidur ya. Kenapa? Karena investasi saham itu jangka panjang, jangan pendek ya, sebulan 2 bulan. Lebih baik teman-teman tuh investasi ring targetnya itu paling nggak 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadi teman-teman tetap fokus di jumlah lotnya, nambah lotnya terus. Jadi ketika suatu saham yang teman-teman pegang itu turun, itu teman-teman santai, karena apa? Targetnya lot, bukan floating lots. Jadi misalnya minus 20%, jumlah sahamnya 100 lot. Ini aku pengen nambah, ya udah tak tambah, beli lagi sahamnya. Jadi 120 lot. Seneng kita, hati kita seneng. Kemudian nambah lagi jadi 130 lot, nambah lagi tiba-tiba jadi 200 lot, minusnya jadi 10%, tambah lagi 300 lot tiba-tiba, atau 400 lot jadinya, tambah banyak, jadi kan akhirnya seneng. Nah, nanti begitu saham yang kita pegang itu bangkit, ya udah kita cuan ya kan. Nah, syaratnya teman-teman harus bisa tidur ya, teman-teman nggak harus melototi HP terus, melototi laptop terus sih. Kalau teman-teman melototi HP, melototi laptop terus, pasti teman-teman gatel ketika saham yang teman-teman pegang itu misalnya udah cuan 10%, udah cuan 20%, itu pasti pengennya jual. Padahal potensi kedepannya masih bisa lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Nah, kalau teman-teman bisa tidur dengan nyenyak ya, itu tanda tanya teman-teman investasi sahamnya bener. Tapi kalau teman-teman nggak bisa tidur, pikiran kacau, tegang terus, tiap hari harus langsung buka HP, wah ini harus ini kan, cut loss, harus ini, harus itu, scalping, trading, wah pusing ya, berarti teman-teman belum bisa memahami investasi jangka panjang yang apa ya, yang hampir semua investor itu lakukan seperti itu ya, santai, sabar, tidur ya. Dan tidurnya pun
Dalam artian kita nggak harus terpaku buka saham. Ya buka sedikit nggak apa-apa, tapi nggak harus misalnya pas tiba-tiba kita ada acara berapa hari sibuk sekali nggak sempat buka saham. Ya nggak masalah, tenang-tenang saja. Nah itu artinya saham yang teman-teman pegang itu saham-saham yang bagus, fundamentalnya, kemudian jelas perusahaannya, potensi kedepannya juga bagus. Apalagi kalau saham-saham itu dividennya mantep. Udah tidur aja, masuk beli saham, nyampe 1000 lot, tidur. 1 tahun kemudian bangun, udah dapat dividen. Nah, dividennya mau dipakai apa terserah. Aku tak mau beli lagi sahamnya di harga bawah. Habis itu tidur lagi, santai, jalan-jalan. Dan ya ini apa ya, iseng-iseng aja ya teman-teman. Jadi 3 kunci ini teman-teman wajib punyai. Di samping skill yang aku sebutkan tadi ya, 6 skill yang di depan itu ya teman-teman, itu skill dasar ya wajib punya. Tapi skill yang tidak kalah pentingnya itu 3 hal ini teman-teman, SST ini ya. Santai, sabar, dan tidur. Dan jangan lupa bangun. Kalau nggak bangun ya berarti ya nggak sempat menikmati hasil ininya ya, investasinya. Oke, itu dulu teman-teman untuk video sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, dan jangan lupa 3 skill ini ya, santai, sabar, dan tidur. Mudah-mudahan teman-teman sukses semua dan bisa menjadi investor saham yang hebat ya, paling enggak bisa secara ekonomi itu meningkat ya, walaupun kita nggak punya puluhan miliar maupun ratusan miliar ya, tapi kalau kita bisa menghasilkan ratusan juta tiap tahun itu sudah hal yang sangat luar biasa ya, dan itu bisa diwariskan ke anak cucu kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.